Terima kasih telah berkunjung di website KMP Trust di kmpbajaringan.com. Berikut akan kami sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan struktur rangka atap baja ringan yang aman dan mengapa hal ini penting. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada standar peraturan baku yang mengatur tentang konstruksi rangka atap baja ringan, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun institusi swasta. Di dunia teknik sipil, kita mengenal adanya peraturan konstruksi kayu Indonesia, peraturan beton Indonesia, namun belum ada yang mengatur tentang konstruksi rangka atap baja ringan. Oleh karena itu, dikarenakan tidak adanya peraturan yang jelas terutama dari segi spesifikasi bahan, maka banyak para pemodal ataupun pemilik bisnis yang masuk ke industri baja ringan dengan spesifikasi yang tidak memenuhi standar atau bahkan sangat jauh dari standar. Terlebih lagi mudahnya pembelian material batangan dan banyaknya para pemain perseorangan ataupun pemborong yang menawarkan jasa pemasangan baja ringan tanpa disertai pengalaman dan perhitungan yang jelas. Maka tidak heran apabila banyak kita temui berita-berita tentang baja ringan roboh baik di media cetak maupun elektronik. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pada konstruksi rangka atap baja ringan yang aman. Bahan baku, lapisan anti karat, jenis profil, sistem pemasangan dan konektor, perangkat lunak atau software perhitungan, sertifikasi, hasil uji dan standarisasi, pengaku struktur, tahap persiapan dan perencanaan. Yang pertama adalah spesifikasi bahan. Baja ringan harus memiliki mutu baja 550 dengan tegangan leleh minimum dan tegangan tarik ultimate 550 MPa, modulus elastisitas 200.000 MPa, dan modulus geser 80.000 MPa. Untuk lapisan anti karat ada dua jenis, yaitu galvanis dengan ketebalan lapisan 220 gram per meter persegi dan lapisan zinc alum atau alum zinc dengan ketebalan pelapisan 100 gram per meter persegi. Untuk gigi hasil sendiri, menggunakan kedua lapisan anti karat tersebut dengan variasi profil yang lebih beragam dan menggunakan profil Z sebagai struktur utama kuda-kuda. Mengapa profil Z? Karena pertama, profil Z memiliki momen inersia yang lebih stabil, yaitu tepat di tengah pada badan profil, tempat di mana semua beban disalurkan. Kedua, flank pada profil Z bisa juga berfungsi sebagai perkuatan pada bagian atas dan bawah web atau batang pengisi. Tidak seperti pada profil C, di mana sambungan web dan batang utama hanya ditopang oleh skru saja. Hal yang ketiga adalah sambungan pada profil Z dilakukan dengan overlapping, di mana 100% badan profil menyatu satu dengan yang lain, sehingga kekuatan profil tetap terjamin. Berbeda dengan profil C, yang sistem penyambungannya dipertemukan dan dibox, di mana faktor pelemahannya lebih besar. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah sistem pemasangan dan konektor. Perlu diketahui sebelumnya, selain kuda-kuda, kekuatan utama suatu struktur baja ringan dipengaruhi oleh bagaimana hubungan struktur antar kuda-kuda tersebut terjalin. Dan hubungan struktur ini diperankan oleh bracing atau pengaku. Bracing atau pengaku inilah yang meneruskan beban-beban yang diterima oleh suatu konstruksi baja ringan, mulai dari beban hidup, beban genteng, beban plafon, beban angin, dan lain-lain, menuju pada setiap tumpuan kuda-kuda. Pada bagian ini, potensi masalah terjadi, karena tiap tumpuan kuda-kuda menerima beban terpusat yang sangat besar, bahkan mencapai 900 kg sampai dengan 2 ton untuk pemakaian genteng keramik atau beton. Maka dari itu, solusi yang diberikan adalah dengan menggunakan tumpuan khusus kuda-kuda yang dinamakan top plate, sekaligus menggunakan konektor khusus giga grip, di mana konektor ini tidak dijual bebas di pasaran, yang berfungsi untuk menahan gaya geser, gaya aksial, dan gaya uplift atau gaya angkat akibat beban angin. Berikut adalah gambar detail pemasangan dari top plate setempat dan giga grip yang ada pada setiap tumpuan kuda-kuda, di mana top plate dan giga grip disatukan menggunakan skru dengan spesifikasi khusus. Gambar berikut merupakan contoh dari pemasangan top plate penerus, di mana pada pemasangan baja ringan merek lain pada umumnya hanya menggunakan dudukan ala kadarnya, atau bahkan ada yang tidak menggunakan dudukan sama sekali, kalaupun ada dengan pengencelan kayu atau bata biasa. Gambar berikut merupakan contoh kegagalan struktur, yaitu baja ringan pada tumpuan kuda-kuda mengalami bengkok atau roboh dalam jangka panjang, karena tumpuan kuda-kuda baja ringan menggunakan perkuatan ala kadarnya, atau bahkan tidak sama sekali. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan software khusus dalam perhitungan struktur baja ringan. Walaupun di bidang teknik sipil kita mengenal adanya software SAP ataupun ETABS untuk menghitung kuda-kuda kayu atau baja berat,
Namun software-software tersebut secara default standar peraturannya tidak sesuai dengan perilaku struktur baja ringan. Maka dari itu, perlu adanya software khusus yang telah terverifikasi baik oleh institusi swasta maupun lembaga pemerintah. Seperti halnya software perhitungan baja ringan yang harus memiliki sertifikasi, demikian pula dengan material baja ringan, mulai dari mutu baja, ketebalan profil, ketebalan lapisan anti karat, sertifikat haki dan tanda SNI, beserta hasil-hasil uji lainnya. Termasuk juga hasil uji skala penuh dari Dinas PU untuk menguji kekuatan struktur suatu konstruksi rangkaian baja ringan. Seperti yang telah disinggung di awal, bahwa sampai hari ini belum ada standar peraturan baku yang mengatur tentang konstruksi rangkaian baja ringan. Namun walaupun begitu, dalam perhitungannya tetap harus mengacu pada peraturan-peraturan struktur yang telah teruji yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi resmi dalam bidang bahan dan rekayasa struktur seperti ASTM dari Amerika, Australian Standard, dan New Zealand Standard yang membahas tentang standar bahan dan coating atau lapisan anti karat, standar skru, standar perhitungan struktur maupun standar pembebanan. Untuk skrunya pun harus diketahui kekuatan dari masing-masing skru, mulai dari gaya geser, gaya aksial, dan gaya torsi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah peralatan yang digunakan selama proses produksi maupun pemasangan dan perakitan konstruksi baja ringan. Karena banyak profil baja ringan yang dipotong dengan menggunakan gunting biasa karena material yang tipis atau lunak. Pemotongan profil yang benar adalah dengan menggunakan gerinda potong, sehingga hasil potongan lebih presisi dan rapi, dan perakitannya menggunakan bor yang memiliki kontrol torsi, sehingga skru tidak aus karena mata bor akan berhenti pada kekuatan torsi tertentu. Hal ketujuh yang perlu diperhatikan adalah pemakaian bracing atau pengaku. Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa kekuatan utama suatu struktur baja ringan dipengaruhi oleh bagaimana hubungan struktur antar kuda-kuda tersebut terjalin. Dan hubungan struktur ini diperankan oleh bracing atau pengaku yang terdiri dari bottom coat bracing, diagonal web bracing atau ikatan angin, lateral tie, dan top coat bracing atau reng. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bracing, perlu diketahui pula sifat dari profil baja ringan serta dampaknya apabila tidak diperhitungkan secara benar. Baja ringan memiliki kekuatan tarik yang tinggi namun kekuatan tekan yang lemah. Hal inilah yang membuat profil baja ringan bersifat ulet atau tidak bisa patah namun bisa bengkok, atau kalaupun putus perlu adanya gaya tarik yang sangat besar. Berbeda dengan kuda-kuda kayu, bisa dibayangkan apabila ada bangunan sekolah yang panjang dan tersusun kuda-kuda kayu di atasnya. Misalkan saja ada 20 kuda-kuda kayu. Apabila satu atau dua kuda-kuda kayu tersebut mengalami kegagalan struktur, maka satu atau dua kuda-kuda tersebut yang mengalami kerobohan akibat kayu yang patah dan akhirnya roboh. Hal ini tentu saja berbeda dengan kuda-kuda baja ringan. Pada konstruksi rangkaian baja ringan, apabila satu atau dua kuda-kuda mengalami kegagalan struktur dan akhirnya jatuh atau roboh, maka kuda-kuda yang roboh tersebut akan menarik kuda-kuda baja ringan yang lain akibat adanya bracing atau pengaku yang saling berkaitan antar kuda-kuda. Tentu saja, hal ini bisa diantisipasi dengan perhitungan bracing yang benar. Maka dari itu, selain kuda-kuda, perhitungan bracing atau pengaku berperan penting dalam kekuatan atau kekokohan suatu konstruksi rangkaian baja ringan. Dan merupakan suatu keharusan, setiap perusahaan baja ringan harus melampirkan gambar-gambar dari bracing atau pengaku kuda-kuda baja ringan yang akan dipasang. Berikut beberapa bracing atau pengaku yang terdapat pada konstruksi rangka atap baja ringan. Top coat bracing atau pengaku batang atas yang berfungsi sebagai pengaku batang tekan. Bottom coat bracing atau pengaku batang bawah yang berfungsi sebagai pengaku batang tarik. Ikatan angin atau wind bracing yang berfungsi sebagai pengaku dan menghubung antar kuda-kuda. Dan berikut akan kami berikan gambaran singkat proses pemasangan rangka atap baja ringan. Gambar bagian atas adalah gambar bangunan atau denah ring balok yang akan dipasang atap baja ringan. Kemudian proses pemasangan top plate termasuk juga levelan dan sikuan. Kemudian proses pemasangan box top plate dan dinabot. Pemasangan kuda-kuda tiki atau truncated girder dilanjutkan dengan pemasangan kuda-kuda hip atau hip rafter. Pemasangan kuda-kuda jack dan creeper atau pemasangan rafter. Pemasangan valley dan pemasangan sekuran. Pemasangan balok displang dan displang. Dan yang terakhir adalah pemasangan reng, sehingga siap untuk dipasang genteng. Apabila ditanya, bangunan apa saja yang dapat dipasang menggunakan baja ringan? Pada prinsipnya hampir semua jenis bangunan
Jam menggunakan penutup atap dapat dipasang menggunakan rangka atap baja ringan, mulai dari bentuk atap bangunan dengan arsitektur plafon lengkung, bangunan tinggi dengan beban angin yang sangat besar, maupun untuk bangunan trade center ataupun apartemen, bangunan dengan bentuk atap lengkung, tempat ibadah dengan atap bertingkat, bangunan atap dengan plafon miring, dan banyak juga bangunan-bangunan rumah tinggal ataupun perkantoran, termasuk juga bangunan publik seperti sekolahan negeri maupun swasta, baik bangunan SD, SLTP, maupun SLTA dan SMK. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021 580 3280 atau di 0811 9406 321, atau langsung datang ke head office kami di Jalan Pilar Kedua Selatan, Blok RA nomor 8A, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Indonesia. Atau silakan kunjungi website kami di kmpbajaringan.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda.